alam dunia dengan alam akhirat itu sak cegloan. Apa sak cegloan ya? Alam dunia dengan alam akhirat itu ini loh Pak, ceduk. Ya apa sih bahasanya ini? Saklik ya. Iku bagi siapa? Alam dunia dan ke alam akhirat iku jauh banget. Itu bagi hati yang bagaimana. Ini nanti diterangkan di dalam makalah ke-97 terkait atoyu apa ngelempit alam. Alami dilempit. Nek toyul ardi ngelempit bumi ku jalannya di Mukasafah Indonesia Mekah sak jangkah. Hati apa mau sak celetukan sak celetukan. Sak klikan. Sak tolean. Lah sak tolean. Mbuh wis karepmu. Apa gunung arane? Iku toyul arti biasanya orang-orang yang tirakat tentang ilmu mukasafah. Jadi sana ketemu tonggone haji. Di rumah cerita. Aku di Mekah ketemu Badrun. Ben Jum'ah kepeduk Badrun. Wis macam-macam. Itu kebanyakan orang yang hatinya jauh dari Allah mengatakan wali. Ndasmu ngono. Bukan. Wali Allah, kekasih Allah, tandanya tidak di situ. Ndak. Kalau masalah toyul artiku wis gak usah jenengan ngaji ben Sabtu wi gak usah. Ngerti rapalane mantrane terus dirapal dan di riyadhoi, ketemulah khodami. Wis ketemu khodami, ya udah. Jenengan mau kemana minta sana, dirapal khodami teko langsung sampai numpak geger sak jangkah Indonesia Mekah bisa ditempuh. Tapi yang ngono nek khodamu loro ati diculnamu rutu nang berantas. Lu bisa jadi seperti itu. Jadi wong namanya orang itu kadang ono mangkeli. Namanya orang. Makhluk yo ono gak cocoke, akhirnya ngamuk dirutuhno sampean. Yo nek pas rutuhno pangkuane rondo. Hahaha. Gak maksudku sampean itu cekak sepaneng ngono lho. Belakrak tutuk gunung. Pun yang kita bahas di sini atoyu itu ngelempit masa waktu. Ya. Tadi sudah saya katakan dunia ke akhirat itu sak tolean. Sak kedepe meripat. Bagi siapa?
Lah ini, untuk sampai di situ syaratnya apa? Sebetulnya sudah sering saya sampaikan terkait pelepasan keakuan diri, pemfanaan keakuan makhluk, pemfanaan atas semua selain Allah. Cuman lewat makalah ini cara wong ngomong, oh iki lho dasare, lah ngoten nggih. Dasare. Qala musannifu rahimahullah at-tayyu utawi kang aran ngelempit. Ngelempit itu ngeringkes. Al-hakikiyu kang bangsa sejati. Ngelempit mboten ngempit lho ya. Ngelempit masa waktu yang sejati, yang sesungguhnya itu bagaimana? Iku antuto yen to ngelempit apa masa kotu dunya pengaruhe dunya. Pengaruh dunya iki sampean lempit. Iku sejatine ngelempit. Pengaruh dunya yang bagaimana yang dimaksud? Kita manusia di dunia ini Bapak Ibu, kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa qala aidan wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kita manusia ini seluruhnya tanpa terkecuali, bah yang kaya atau yang miskin, bah pejabat atau rakyat, bah wong alim atau tidak, semuanya itu menghadapi pengaruh dunia. Siapa yang tidak waspada atas pengaruh dunia ini, celakalah mereka. Sehingga waktu demi waktu dihabiskan hatinya itu melalaikan Allah. Inilah orang yang mendapatkan kerugian besar itu di sini. Demi masa wal asri innal insana sak temeni akeh manungso iku lafi khusrin, dalam kerugian yang besar. Maksudnya waktu demi waktu dia sibukkan untuk bersukaria terhadap pengaruh dunia. Akhirnya hati kita itu melihatnya itu kenikmatan kehidupan dunia. Lah, sebetulnya dunia itu tidak mempengaruhi kita. Sebetulnya nggak ada pengaruh dan memberikan bahaya terhadap diri kita. Nggak ada sebetulnya. Oleh karena kita mengingkari terhadap ajaran Allah, akhirnya seakan-akan dunia ini mempengaruhi kita. Seakan-akan. Masaqotu dunia. Masaqot itu ada yang mengatakan berat. Beratnya pengaruh dunia. Kita kembali kepada surat Al-Ma'idah ayat 76-77. Allah mengatakan selain Allah itu tidak bisa mempengaruhi. Termasuk nafsu iblis kaisok. Selain Allah itu lakum darraw wala naf'a, malakum tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat apapun
termasuk masyaqatud dunia. Di dalamnya iblis, nafsu, malaikat, apapun sebetulnya. Oleh karena di antara golongan yang menolak ajaran Allah ini, maka Allah bertajali terhadap iblis, nafsu, duniawiyah, sehingga itu mempengaruhi Anda. Akhirnya menjadi masyaqatud dunia. Masyaqat. Berarti ngadepi pengaruh-pengaruh dunia. Ini bagi siapa? Bagi golongan hati yang ingkar atas ajaran Allah ini. Ini Bapak Ibu. Sehingga kita menganggap dunia itu bisa menjadi masyaqat, berarti pengaruh. Nyun sewu, secara logis, secara manusiawiyah, tatkala kita dalam rumah tangga selalu kekurangan berat, ngerten? Berat. Melihat anak nggak bisa makan 1 hari 3 kali. Jangankan 5 sehat, 6 sempur, 4 sehat, 5 enggak belas. Bendino diantem klotok ae. Sampak gudiken. Sakno saking gak ono sing dimakan, Pak. Itu aja anak-anaknya makan itu 1 hari tidak penuh 3 kali. Kadang 2 kali, kadang 1 kali. Bahkan di sisi lain masih banyak masalah hutang hutang. Tiap hari rumah kita didatangi bang celurat-celurut, titil totol nutul, gak mari-mari. Rumah kedol, Pak. Terjual, akhirnya ngemper-ngemper. Berat manusiawiyahnya gitu. Kadang-kadang rumah sudah punya tidak kontrak. Makan yang dimakan itu walaupun tidak sempurna masih bisa, tapi nggak ada penghasilan. Suami di PHK, ya. Istri juga begitu, kadang suami sudah nggak kuat untuk kerja karena stroke. Istri yang tiap hari kerja jualan, nggih mohon maaf, nyurung geledekan nih lho Pak. Berangkat pagi pulang sore, kadang berangkat sore pulang jam 11 malam, dodol nasi goreng. Sing lanang iku ning omah perot. Wis perot, gak ngetokno hasil, muring ae nek gak cocok. Ijolno ae ngono. Allah. Masyaqatud dunia, pasti siapapun kita menghadapi itu berat kehidupan dunia, gitu. Tapi bagi jenengan kalau hati sudah mengamalkan ajaran Allah, estu. Berata kaya apa miturut orang lain. Tapi bagi hati jenengan biasa-biasa saja. Karena apa? Karena hati sampean sudah melepaskan sifat basariah. Melepaskan semua selain daripada Allah dilepaskan. Sudah tidak diimani dan lain sebagainya. Apa masyaqatud dunya abote ngadepi pengaruh dunya angka saking sira. Nah, bagi mereka yang seperti ini, dunia itu sebagai masyaqat, akhirnya akhirat jauh.
Mboten jauh. Jauh. Nek jauhnya itu kuadrat. Jadi jauh-jauh disingkat jauh. Saking jauhnya Pak, saking jauhnya Agi nggak bisa ngomong. Akhirnya diomong jauh. Pirang kilo, wis mbuh pokoknya jauh. Jadi nggak bisa dia melihat akhirat, nggak bisa. Yang dilihat itu duniawiyah, dunia. Sehingga hatinya dekat dengan alam dunia, jauh dengan alam akhirat. Akhirnya dunia menjadi pengaruh. Semakin lama justru pengaruh itu semakin besar. Dan Anda semakin jauh terhadap akhirat. Semakin dekat bahkan kelet terhadap alam dunia. Siapapun kita kalau seperti ini, yang paling ditakuti ning dunyo adalah kematian. Pol takuti kematian. Sampak ngomong gini, nanti aku walaupun umur 70 tahun masih gagah. Saiki umur 50 wis tongkate sikile 3. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya akhirat itu justru dekat. Bahkan satu jangkah. Bahkan lagi Anda tidak melihat dunia, tapi yang dilihat itu akhirat. Hatta taro. Sehingga ningali siro al akhirata ing akhirat iku akrobu. Iku akroba. Iku akrobu luwih. Ide ilaika maring siro. Mingka katimbang siro. Hatta taro sehingga bisa nyawang siro al akhirata ing akhirat akroba kang luwih ide ilaika maring siro mingka katimbang siro. Wah iki angeli rek. Tak baleni maneh hatta taro sehingga ide siro al akhirata ing alam akhirat iku akroba kang luwih ide apa akhirat ilaika maring sira mingka daripada sira. Orang yang sudah tahu akhirat itu, maka akhirat itu lebih dekat pada dirimu daripada dirimu. Berarti dirimu makhluk sudah tidak ada. Ngoten lho maksudnya. Dirimu makhluk sudah tiada. Berarti yang mendelok, yang melihat itu bukan Anda. Anda kan sudah tidak ada. Lah gitu toh? Lah akhirat mau dimaknani Allah, berarti yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Makanya sudah betul Allah mengatakan nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat daripada urat nadi. Bahkan Muhammad ketika saat ditanya oleh umatnya, Allah berpesan, Muhammad katakan ini koribun, saya lebih dekat. Kok gak eruh? Kok dekat? Ini motomu pijak. Iku lho jawaban nek kono. Mata jero niku lho, Pak. Mata hati bukan mata jasmani. Iku maksudnya. Bapak Ibu hadirin. Terus langkah-langkah bagaimana saya itu mengira bahkan mengimani dan saya masuk pada golongan bahwasanya akhirat itu dekat. Pun ngomong demi ngomong khusus
bagi pemula mau gak mau la buddha ora kena ora alias wajib suk Ramadan kuwi ngaji bagi pemula. Urusan kuwi ngaji bisa lewat streaming live silahkan. Urusan ngaji syukur Anda bisa bermukim di sini. Syukur. Jenengan wis gak begitu banyak ada urusan di rumah. Jenengan sudah diizini suami atau istri atau anak, sudah nggak ada kerepotan, monggo. Atau gini, jenengan sebagai seorang laki-laki, seorang suami harus bijak. Mau meninggalkan keluarganya, ya wis hitungan sakwulan tek piro, langsung biok ngono. Tahu biok? Bu, berapa bu? Jenengan sakwulan sampai anak-anak kebutuhane wis diwitung. Untuk sekolah anak, untuk jajani anak, untuk makan tiap hari. Plus nginjun sewu, bibire, wedake, kabeh di total 10 juta. Deleh plek pun ikhlaskan aku tak nang Jaya baru tak nang pondok. Ya wis beres. Tapi ibu di rumah harus jujur, harus bisa menjaga kehormatan. Ditinggal malah, wis pasti gak sama-sangoni, gak apa-apa. Wah, iki ono udang di balik pesek. Ternyata ketika diseliki-diki, ning HP ini ono WA, kesempatan. Duh, sing ono pondok wis ngeluh ketambahan masalah, krungu kabar bojomu dicucuk PT. Wis gak konsentrasi, akhirnya pamit teng kula Gus tak mantuk. Ya wis mulya, bojomu wis kabur ngene. Wis gak lah. Ojo, nek isok jaan pisan sa anak-anakmu, ya, sa anak-anakmu dene ana kene jenengan, ya wis dilakoni ae. Heeh. Anu Gus nak sik cilik-cilik, ya nek sik cilik-cilik ojo dijak, engko malah ngerepotin jenengan. Bon, balik ke masalah materi. Bagaimana caranya hatiku itu lebih dekat di akhirat daripada di dunia? Memang Pak, proses ngomong proses, kita harus terlebih dahulu paham betul tentang ajaran itu. Ajaran Dinut Tauhid. Pertama dibuka dari syahadat. Persaksian penyaksian yang sebenarnya pada Allah itu bagaimana. Wis anggap saja ilmu sudah dong. Lalu didorong dengan laku. Laku atau apa namanya? Khalwat. Buktine jenengan selalu membawa zikir. Dengan cara itulah dengan istiqomah akan menjadikan dunia semakin jauh dari dirimu dan akhirat semakin dekat. Kesimpulannya ning kuno. Suk nek Ramadan iku ngajine ngalih. Ngalih. Artinya ngalih tetap di sana aja, nanti kita manggil angin puting beliung. Ya. Babah iku cek digeradak angin puting beliung, enak longgar. Udan ya kudanan, panas ya panasan. Tinggal sampean betah apa enggak. Nek gak betah berarti gak lulus. Wis ndelok ae kaya apa arek pondok nantinya. Ben luas tambahan. Terus sini iki kelihatannya wong lanang wis gak mampu tempatnya, wis dibuat tiduri ngoroki wong lanang kayak gini. Nggak kita ngaji ning lapangan gini, bah, engko nek gak cukup yo
kali iku dikai dadakan ngoten mawon. Wis. Pun Bapak Ibu hadirin, yang dimaksud akhirat adalah Allah. Yang dimaksud dunia adalah gini, makhluk ini. Siapa yang semakin berjalan jauh ke arah timur, pasti semakin jauh arah barat yang ditinggalkan. Siapa yang hatinya semakin dekat terhadap dunia, maka dunia itu akan menjadi masyakot bagi hatimu. Pengaruh dalam hatimu. Otomatis kau akan semakin jauh dari akhirat atau jauh dari Allah. Sebaliknya, barang siapa yang berjalan ke arah barat, semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Artinya siapa yang hatinya semakin dekat pada alam akhirat atau pada Allah, maka semakin jauh alam dunia yang kau tinggalkan. Cara ini hanya kuncinya zikir, wis iku tok. Kuncinya Anda harus selalu zikir dan zikir. Sampai zikir itu didamel sumpah ambek Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul, hatimu akan tentram. Bahkan ini pun lebih baik nyun sewu daripada amaliyah yang tidak disertakan dengan zikir. Wa aqimus sholah li dzikri. Anda disuruh sholat secara syariat semata-mata hatimu untuk gelem mau berzikir sampai masuk dalam sholat. Aqimis sholat li dzikri, tegakkan sholat li dzikri semata-mata untuk kau mau mengingat pada Allah. Sebab kau di luar sholat, hati ini selalu putus hubungan pada Allah alias lalai. Makanya didui sholat, karena di dalam sholat urusan dunia sudah kau tinggalkan. Kau tinggalkan, ternyata dan ternyata sholat hanya dibikin mainan dan bersiul. Ternyata siapa orang munafik itu? Lesannya mengatakan, jasadnya melakukan sholat, tapi hatinya ingkar jauh dari Allah. Dalam satu ayat dikatakan, innal munafikina, sak temene akeh wong sing munafik. Ketika sholat dia bergurau, dijadikan sebagai mainan dan bersiul belaka. Itu artinya, ngapunten ingkang kathah, Allah mendatangkan sholat 5 waktu dengan bentuk kita telah meninggalkan seluruh urusan dunia. Ternyata hati ini bersiul-siul, bermain. Karena apa? Karena hati kita dekat pada dunia, akhirnya dunia menjadi masyakot. Itu tetanda jauh dari Allah. Biar enggak seperti itu, rungokno kupingmu ambek dawe Allah yang disampaikan Muhammad. Yang disampaikan Muhammad yang mengkisahkan rasul-rasul sebelumnya memang seperti itu. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifau wa ma ana minal musyrikin. Para nabi dan rasul bukan termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah, bukan termasuk golongan munafik. Sebab apa? Karena ini wajah tu wajhiya, menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah. Ya, ilmu tentang masuk di dalam inilah Pak, berabad-abad itu ditutupi, akhirnya kita sebagai umat tabu dengan ilmu ini. Akhirnya nggak bisa kita. Ya Allahu Akbar. Mbuh isine ganjaran, mbuh isine kumang surga, mbuh isine krana mara tuwa, mbuh isine mungkin ben di wahno wong nek ahli ibadah kita, tergantung.
untuk lillahi ta'ala menghadap, melepaskan diri, keakuan diri, itu tidak bisa. Jatuhnya ya seperti itu. Dihitopi Allah sebagai orang munafik. Nah, ada lagunya munafik itu. Suai tanggal selawe. Teko maneh tanggal selawe. Tapi kono nggone Tegal kono. Ya jok kerep-kerep rek ngono. Dikerepi lah modar bandari ngono. Pun. Wis, apapun tak jaluk bagi pemula, kalau bisa bermukim, kalau nggak bisa bermukim duduk, kalau nggak bisa duduk minimal lewat streaming. Wis ngoten tok. Lewat streaming. Pun iki kesempatan Anda. Masih ada waktu. Anda sebelum kematianmu datang, lekas. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah pada Tuhanmu. Dengan cara sabila rosad, lewat jalan yang benar, ruhaniyah. Ya ini. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah toyul akhirah, bukan toyul ardi. Khusus itu akan terjadi bagi orang yang sudah paham ilmunya, sudah riyadhah, maksudnya kholwat, zikir dengan istiqomah. Dialah golongan-golongan yang akhirat itu tidak hanya dekat, sudah melekat. Begitu. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Kok dulu Gus? Iyo. Entek waktu ini dalam perjalanan. Pun rapopo. Walaupun sedikit, yang penting ilmu masuk di dalam hati kita. Monggo menawi ada yang bertanya, kami persilakan.